Di mana tempat kita mendaftar, dia disebutnya perusahaan broker. Broker ini siapa sih sebenarnya? Trading forex itu mudah. Kita perhatikan. Ketika saya putuskan untuk sell dan dia turun, lihat bagian bawah kanan. Terjadilah profit. Cuma begitu. Mudah kan? Oke, ready? Ini kita akan membahas tentang cara berbisnis forex digital. Gimana sih caranya agar kita ini bisa ikutan dalam bisnis forex digital, bisnis pertukaran mata uang asing secara digital, secara online. Nggak susah, semua orang bisa. Dulu mungkin hal ini hanya berlaku bagi kalangan atas ya, selain sifatnya itu lebih tertutup, modal yang diperlukan juga cukup besar. Tapi belakangan bisnis forex digital ini itu umum sifatnya, semua orang bisa melakukan dari dalam rumahnya masing-masing, dari layar monitornya masing-masing, baik itu di Android ataupun di komputer. Jadi ada beberapa syarat ini yang harus kita tempuh agar kita bisa ikut mendulang hasil atau mendulang peruntungan di bisnis forex digital. Yang pertama jelas kita harus memiliki perangkat, baik itu Android ataupun komputer. Dan yang kedua, itu kita harus mendaftarkan diri menjadi seorang pedagang atau trader mata uang asing. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ini. Nah, yang ketiga, memiliki rekening bank. Semuanya wajib punya rekening bank. Untuk terjun di dunia bisnis ini, kita harus memiliki rekening bank. Yang keempat, modal. Pasti, semua bisnis harus ada modalnya. Tanpa modal, mau bisnis apa kita, gitu ya kan. Modalnya ini fleksibel, kecil bisa, besar juga bisa, ya terserah, semampunya kita. Di forex digital itu, kalau dulu ya, itu forex digital semacam ini, forex online semacam ini, itu modal minimal itu kalau nggak salah saya itu sampai dengan 100 juta rupiah. Itu baru bisa terjun di dunia forex yang semacam ini. Tapi sekarang 100.000 bisa. Iya, 100.000 sudah bisa kita ikut terjun di bisnis pertukaran mata uang asing. Nah, yang berikutnya, memahami cara transaksi. Ya, jelas. Tanpa pemahaman cara transaksi, mau jualan apa kita? Mau transaksi apa, mau cari keuntungan bagaimana, kita juga ngerti kagak gitu kan. Nah, jadi kita harus pelajari dulu nanti bagaimana caranya kita bertransaksi. Setelah kita memahami, baru kita lakukan. Oke ya, berarti tadi ada 5 syarat yang harus kita tempuh. Kita ulangin lagi. Yang pertama, memiliki perangkat Android ataupun komputer. Yang kedua, mendaftarkan diri sebagai pedagang atau trader. Yang ketiga, memiliki rekening bank. Yang keempat, modal. Dan yang kelima, memahami cara bertransaksi. Di antara kelima hal ini, kalau Android sudah pasti punya. Tanpa Android mungkin tidak bisa nonton video ini, gitu kan. Komputer mungkin tidak ada, tapi Android punya kan. Nah, yang kedua ini penting. Mendaftar menjadi seorang trader. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang trader? Gitu. Di mana tempat mendaftarnya? Ini kita akan bahas nih ya. Di dunia forex digital itu kita ini bisa menjadi seorang trader jika kita sudah terdaftar. Di mana tempat kita mendaftar? Dia disebutnya perusahaan broker. Broker ini siapa sih sebenarnya? Broker ini adalah perusahaan penghubung antara kita, seorang trader, dengan
pembeli lainnya gitu. Kita juga bisa menjadi konsumen kok, karena kita akan membeli dan kita juga akan menjual, dan mereka juga menjadi konsumen sama, mereka membeli, terkadang mereka juga menjual. Nah, jadi perusahaan broker ini adalah penghubung antara seluruh pedagang mata uang asing seluruh dunia, ya kan? Dia ini penghubungnya. Dia ya, broker itu ada banyak, jadi banyak penghubung. Broker A ini menghubungkan, broker B juga menghubungkan, sama seperti itu. Jadi ada banyak pilihan broker. Nah, jadi broker ini secara umum pengertiannya adalah penghubung antar trader, antar pembeli dan penjual. Ini dia penghubungnya, begitu. Tapi saya punya pemikiran sendiri tentang broker ini. Kalau menurut saya, ini menurut saya ya, broker adalah pedagang mata uang asing yang kelasnya besar. Jadi saya menyebutnya pedagang besar. Nah, si broker ini itu melayani pembelian mata uang apa saja dan penjualan mata uang apa saja, gitu. Nah, kita mendaftar ke dia itu sama, kalau saya ya, saya mikirnya, saya menjadi resellernya dia. Tahu reseller nggak? Penjual ulang, ya kan? Ikutan menjualkan barangnya dia. Begitu, kalau saya mikirnya seperti itu. Kenapa saya berpikir kayak begitu? Itu ada alasannya. Karena begini, saya ini modalnya kecil ya, modal kecil. Begitu saya sudah terdaftar di broker ini, itu saya modal 1, saya bisa jual 1.000. Gitu, dia ada daya ungkit. Kita modalnya 1 nih, kita bisa beli 1.000 atau menjual 1.000. Nah, misalnya kita punya 1 US dollar, tapi kita bisa jual 1.000 US dollar, begitu. Bisa dipahami. Nanti itu akan paham dengan sendirinya. Nanti kita akan terus kembangkan ini pengertian-pengertian ini. Itu masuknya kan ke pemahaman tentang aturan di broker itu sendiri, leverage, daya ungkit yang 1:1000 gitu, modal 1 dibanding 1000, kira-kira seperti itu. Nah, intinya kita sekarang mengenal dulu broker ini siapa. Jadi broker itu secara umum dia adalah penghubung antara penjual dan pembeli di seluruh dunia, gitu. Tapi kalau menurut saya, broker adalah juragan besar, dan kita trader adalah resellernya dia, begitu. Oke ya, jadi gimana cara mendaftar ke sini? Itu mudah, banyak pilihan. Broker itu ada banyak, di Indonesia itu ada banyak broker. Dia berstatus punya kantor di Indonesia, ada banyak. Itu yang lokal-lokalan ya, biasanya lokal. Ada Monex dan lain-lain, itu lokal. Ada yang kelasnya itu broker pure online internasional, ya kan. Dia ada yang dari Rusia, Amerika dan lain sebagainya, ya. Itu ada Okta, Insta, FBS, apalagi ya. Banyak lah, RoboForex, terus FXTM, itu semuanya broker-broker yang kelasnya online. Itu bedanya tuh gini, yang lokal sama yang online itu, kalau yang lokal itu memiliki daya ungkit yang kecil, modal 1 banding cuma 200 gitu kan, dikit dia. Terus lagi deposit kita harus besar, ya kan. Terus lagi pajaknya besar. Transaksi itu ada pajaknya semuanya. Nanti itu akan dibahas semua. Transaksi semua, setiap transaksi kita itu beli euro itu ada pajaknya semua. Gitu. Jadi saya itu lebih suka memilih broker yang internasional karena mereka memiliki pajaknya kecil, ya kan, terus daya ungkitnya tinggi. Jadi modal tuh nggak perlu besar-besar, modal kecil tapi bisa bertransaksi secara besar, kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk mendaftar ke broker tersebut kita hanya butuh 1 KTP. KTP ini wajib sekali nih, KTP. Karena setelah kita mendaftar itu kita harus verifikasi nanti. Verifikasi KTP kita, terus foto selfie, begitu. Nah, mendaftar itu jangan sembarangan. Jadi nama itu harus benar-benar nama asli. Terus alamatnya harus lengkap, termasuk RT RW-nya juga harus dicatat.
Karena pada saat verifikasi jika tidak sesuai ditolak gitu. Email itu penting juga. Email harus yang hidup, yang selalu kita pantau, yang selalu on di Android kita. Yang ketiga, nomor handphone. Nomor handphone ini juga wajib sekali ini. Jangan kayak apa ya, orang-orang yang dikejar-kejar hutang tuh ya kan, bentar ganti nomor handphone, sebentar ganti nomor. Jangan. Wajib nih nomor handphone yang hidup selalunya hidup. Karena sewaktu-waktu ini akan ada terjadi kita lupa, password lupa, ini akan terjadi verifikasi ke nomor handphone kita. Kalau nomor handphone kita mati, udah lenyap nanti akun kita. Nah, jadi broker dipahami ya. Broker adalah pihak penghubung. Tapi bagi saya, broker adalah juragan besar. Trader siapa? Trader itu adalah kita, pedagang. Gitu. Nah, juragan besar, pedagang. Jadi kalau kita berada di kalau prinsipnya menggunakan prinsip saya, dia adalah juragan besar, kita menjadi resellernya dia, penjual barang-barang dia. Oke ya, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut pembahasan selanjutnya. Kita udah bahas 2 hal ya. Yang pertama tentang forex, yang kedua ini tentang cara mendaftar dan siapa itu broker. Oke?